Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu silahkan subscribe. Kalau Anda bukan Wibu ya subscribe juga ya. Daripada nggak subscribe, tolong dukung channel saya ini. Oke. Saya akan bercerita tentang terisekai menjadi monster Godzilla. Cerita ini sangat menarik bagi saya, tapi karena rawan copyright, jadi saya mempelajari dulu polanya biar tidak kena copyright gitu ya. Ya, selamat menikmati dah perjuangan saya mengalur cerita komik terlahir kembali menjadi monster. Oke, awal cerita ditampakkan sebuah sekolah yang sedang menyelenggarakan jam pelajaran olahraga. Di situ MC kita itu namanya Lin Shen, umur 15 tahun. Ya mau pull up itu ya. Ia pun naik ke atas, tapi ia nggak kuat pull up. Badannya malah gemetaran karena nggak kuat sama sekali. Wadidaw, lemah lu bro. Ia pun ditertawai sama teman-teman kelasnya itu ya, karena terlalu lemah. Wah, ternyata MC-nya lemah banget bro. Cemen malah ini. Lin Shen pun jatuh, ia tambah ditertawai sama teman-teman sekelasnya. Sungguh komedi yang menghibur, Lin Shen. Lu jadi badut saja. Wah, malah disuruh jadi badut. Nih teman-temannya nggak ada akhlak bener dah, nggak ada yang nolongin, malah ketawa. Oke, selanjutnya push up, cuma kuat 2 kali. Selanjutnya sit up, nggak kuat sama sekali. Wah, bener-bener lemah ini Lin Shen. Lu ngapain saja sih? Kenapa tubuh lu lemah banget? Ya sampai guru olahraganya tepuk jidat itu ya. Ini anak seharian rebahan apa ya, masa nggak kuat sama sekali. Dan ya, scene pun berpindah di sore hari, jam pulang sekolah itu ya. Terlihat Lin Shen mendapatkan paket dari Tokopedia. Paketnya dititipkan sama Pak Satpam, jadi Lin Shen mengambilnya di tempat Pak Satpam. Ia pun sangat senang karena paket yang ia beli dari Tokopedia itu adalah action figure Godzilla. Mantap jiwa, keren banget cok. Ia sangat suka action figure Godzilla, soalnya waktu kecil ia sering nonton film Godzilla. Bahkan semua jenis series movie-nya sudah ia tonton, dari yang jadul-jadul sampai yang modern sudah ia tonton. Wadidaw, Bibu cabang monster ini ya. Akan tetapi mainan Godzilla-nya diambil sama teman kelasnya. Temannya itu badannya besar, sepertinya ia atlet basket, dan ia mengambil Godzilla itu dengan berkata, "Kenapa cupu seperti ini masih mainan anak kecil? Pantes kau lemah sekali, goblok." Lin Shen yang melihat mainannya diambil pun berusaha merebutnya kembali, tapi ia kalah karena ia terlalu pendek. Ia tidak bisa mengambilnya karena temannya itu terlalu tinggi. Kemudian Godzilla-nya Lin Shen dilempar sama temannya itu ya, seolah-olah dia sedang melempar bola basket. Dan yes, 3 point, jatuhlah di tengah jalan. Lin Shen sangat kesal, ia pun berlari menuju ke tengah jalan tanpa melihat kanan kiri. Wanjit, bahaya cok. Itu jalan gede, dan ya bener dah, ada truk puso melaju dengan kecepatan tinggi, dan ia terlambat ngerem karena Lin Shen tiba-tiba lari ke jalan. Si supir pun kaget dan teman-teman sekelas Lin Shen panik karena si Lin Shen ketabrak truk puso. Mereka langsung menelpon rumah sakit, tapi terlambat. Lin Shen langsung KO di tempat. Itu dah ngeri banget dah, itu tubuh Lin Shen malah, aduh ngeri dah. Walah, bener-bener berdebah ini teman-temannya si Lin Shen. Dan ya, Lin Shen pun terisekai seperti biasa, ketabrak mobil langsung isekai. Tapi nggak ada proses isekainya itu ya, tahu-tahu udah ada di dalam laut dan berubah menjadi wujud bayi Godzilla. Wah anjir, apa-apaan nih dah. Lin Shen pun melihat sekitar, ada banyak ikan-ikan di situ ya. Dan tiba-tiba muncul ikan aneh yang bisa bicara. Ding Dong Kun is online. Selamat player, kau telah berhasil mengaktifkan karakter monster evolusi. Lin Shen pun bertanya-tanya, monster evolusi, apa Anda itu? Tapi si ikan itu menyela dan meminta Lin Shen untuk diam dulu karena ia mau menjelaskan detailnya.
Kemudian ikan pemandu itu membuka status Lin Shen dan terlihat statusnya itu ya, namanya Lin Shen, rasnya Kui atau naga listrik, masih level pemula dan dapat berevolusi. Bisa hidup di air dan di gunung dan bisa naik level sesuai dengan apa yang dimakan. Mendengar itu Lin Shen benar-benar syok. Ia benar-benar tidak menyangka kalau dirinya memang telah berubah menjadi monster. Ia pun mengebas-ngebas ekornya itu ya. Udahlah, terima aja, ikhlas aja kalau hidupnya sebagai manusia telah berakhir dan sekarang menjadi monster. Kemudian Lin Shen meminta pemandu untuk memberitahunya saat ini ia ada di mana. Dan twing, muncul Google Map. Walah, ada Google Map di sini. Muncul di depan Lin Shen lagi. Canggih bener dah ini. Dan di situ Lin Shen sedang berada di lumbung Mariana atau celah Mariana gitu ya. Itu lumbung yang terdalam di lautan Pasifik. Dan tiba-tiba Lin Shen merasakan kalau perutnya keroncongan. Ia benar-benar merasa lapar. Kemudian ia mau mencari makan. Akan tetapi yang muncul malah ikan serem dengan gigi-gigi tajam. Ia mau menggigit Lin Shen. Wanjit, baru mau makan udah ketemu yang serem-serem. Tapi Lin Shen langsung berpindah. Dan ya, kita nggak tahu nasib tuh ikan gigi tajam. Nggak jelas banget dah. Terlihat Lin Shen sedang makan. Nggak tahu dah itu yang dimakan apa. Yang jelas ketika ia makan, poin evolusinya meningkat. Dan ia pun langsung lahap memakannya. Biar ia mendapatkan banyak poin evolusi gitu ya. Dan ternyata yang ia makan adalah tentakel dari kraken. Walah, ngeri banget dah itu krakennya, gede banget. Tubuhnya besar banget dah itu. Sampai-sampai Godzilla Lin Shen terlihat kecil. Kemudian Godzilla Lin Shen dililit sama tentakel kraken itu. Tapi Godzilla Lin Shen santai-santai saja dan tetap memakan tentakel kraken yang membuat si kraken marah. Nih bocah gak sadar apa ya sedang dililit sama si kraken. Tapi dari belakang kraken muncul ikan paus raksasa dan hop, dimakan tuh kraken sama ikan paus. Dan ya, mereka berdua pun langsung mukbang kraken. Wanjir, malah makan bareng sama si ikan paus. Kemudian Lin Shen mendapatkan notifikasi kalau ia berhasil mendapatkan 3000 poin evolusi dari hasil memakan kraken. Dan si ikan paus mendekati Lin Shen dan mengatakan sesuatu. Lin Shen bingung dengan apa yang diucapkan oleh ikan paus. Ia tidak paham. Si Lin Shen malah menantang si ikan paus duel. Kalau mau duel, maju sini lu bro. Ya, si ikan paus pun ilfil. Ia pun meninggalkan Lin Shen. Kemudian si ikan pemandu muncul. Ia memberitahu kalau Lin Shen bisa mengupgrade tubuh Godzilla-nya dengan poin evolusi yang telah didapatkan. Dan ya, langsung tubuh Lin Shen berevolusi. Dan wush, tubuhnya jadi semakin besar. Sekarang tingginya sudah 10 meter dan beratnya sudah 179 ton. Wah, anjrit, gede banget. Tapi sayangnya tangannya kecil banget tuh ya, nggak seimbang sama tubuhnya yang gede. Walah, mirip T-Rex ini mah. Ya, bodo amat dah. Ia pun mencari makan lagi. Barangkali ada yang enak-enak itu ya. Dan muncul si ikan pemandu. Ia memberitahu kalau ia berhasil mendapatkan skill turunan dari si kraken, yaitu monster kompas. Itu skill yang dapat menunjukkan arah. Lin Shen pun penasaran gimana cara menggunakan skill ini. Dan si ikan itu pun menjelaskan kalau skill ini dapat memberi arah secara otomatis sesuai yang diinginkan oleh si pengguna. Dan ya, Lin Shen pun ingin pergi ke daratan. Soalnya di dalam lautnya ini dingin dan makanannya tidak banyak. Ia ingin ke daratan dan ya, kompas pun menunjukkan arahnya. Yang kemudian Lin Shen berenang ke daratan. Dan beberapa hari kemudian ia berhasil sampai ke daratan. Wanjrit, berdebah ini, jaraknya nggak ngotak, jauh banget cuk, sampai-sampai baru seminggu sampai ke daratan, berenang dah tuh nggak henti-henti. Lin Shen sampai kecapean itu. Dan ya, Lin Shen pun mendapatkan notifikasi ia telah sampai di Abyss Island area dan mendapatkan bonus skill yaitu Burst Breath atau tembakan nafas. Wah, ini benar-benar skill yang dimiliki Godzilla. Lin Shen jadi kegirangan. Ia sangat senang
Tapi monster kompasnya menunjukkan kalau di dalam pulau Abyss banyak monster yang terdeteksi, jadi harus hati-hati. Dan ada satu tantangan lagi untuk mencapai Abyss Island, ia harus memanjat bukit karena lokasinya diselimuti oleh tembok bukit alami. Soalnya bukit itu sangat tinggi sekali ya, jadi Lin Chen harus memanjatnya. Dan mau tidak mau Godzilla Lin Chen pun memanjat dengan susah payah, dan ya ia pun berhasil sampai di Abyss Island. Dan itu ya tempatnya seperti hutan lebat yang dipenuhi oleh bukit-bukit terjal, cocoklah buat hidup para monster. Kemudian terlihat capung raksasa dan dipan raksasa. Lin Chen yang melihat itu tampak ngeri, ya jadi merinding gitu ya melihat serangga gede banget itu mah. Kemudian dari atas terlihat Pterodactyl, itu ya reptil terbang zaman dinosaurus. Si reptil terbang itu melihat Lin Chen dan salah satunya peluncur tajam. Ia mau menyerang Lin Chen. Ia pun menusuk tubuh Lin Chen dengan paruhnya, tapi gagal. Soalnya ia menusuk punggung Lin Chen yang keras banget itu dah. Lin Chen pun kesal dan ia langsung menggigit sayap si reptil dan trot. Dimukbang dah itu si burung reptil. Kemudian Lin Chen melihat Pterodactyl yang masih terbang, dan itu ya ia mau mengkill mereka dengan skill barunya yaitu Bush Breath. Dan itu ya Lin Chen langsung bersiap menggunakan tembakannya dan wush. Tubuh Lin Chen bercahaya. Para reptil terbang ketakutan karena mau ditembak skill OP. Mereka pun pasrah deh karena udah nasib itu ya disantap jadi Godzilla. Akan tetapi bush, napas apinya keluar sedikit banget, nggak kena sama sekali. Soalnya nggak keluar seperti yang di TV-TV itu ya. Lin Chen bingung, ini skill cupu banget dah. Karena kesal ditakut-takuti, si reptil terbang dengan jengkel. Ia menyuruh teman-temannya untuk menghajar ini kadal cupu, dan wush, langsunglah dipatok-patok itu si Lin Chen. Ia dikeroyok para Pterodactyl. Kemudian ikan pembantu muncul dan menjelaskan, ini Bush Breath bro, Bush Breath tidak dilontarkan secara otomatis. Lu atur nafas saja yang dalam-dalam gitu ya, kemudian aktifkan energi yang ada di tubuhmu itu dan keluarkan seperti kau menghembuskan nafas. Salah, membuang nafas maksudnya. Ini bukan game yang otomatis muncul skill tiba-tiba gitu ya. Ini tubuh aslimu, bukan game bro. Jadi begitu, jangan diulangi lagi ya. Yang kemudian Lin Chen paham, oh begitu caranya tuh. Kalau ia harus berkonsentrasi merasakan energinya dan mulai mengatur nafas. Tapi si reptil terbang malah mencakar-cakar wajah Lin Chen. Ia kesakitan. Ia pun terjatuh dan dicabik-cabik sama para Pterodactyl. Ya si pemandu pun jadi stres. Ini bocah lemah banget dah. Ya gimana lagi ya, Lin Chen emang lemah ya. Ya gimana lagi ya, Lin Chen kan selama jadi manusia terus-menerus dibully. Jadi ya ia sangat lemah, fisik ataupun mentalnya lemah banget. Tapi ini di kehidupan keduanya, ia tidak mau lemah lagi. Ia tidak mau jadi cupu terus. Ia mau berubah karena sekarang ia adalah Godzilla, monster terkuat di dunia. Bukan cemen lagi cuk. Yang kemudian tarik nafas dan push. Bush Breath berhasil. Para reptil terbang pun terkena serangan laser beam dari Lin Chen. Mereka pun gosong. Walah. Gitu dong Lin Chen, jadi OP, jangan lemah terus. Ya, Godzilla Lin Chen pun sangat senang karena berhasil mengeluarkan skill barunya Bush Breath. Tapi ia juga kecapean, ternyata butuh banyak energi untuk memuntahkan api biru dari dalam tubuhnya. Dan ya, saatnya mukbang. Walaupun gosong itu ya, pterodaktilnya gosong dan dagingnya tidak enak, tapi yang gimana ya, adanya itu dilahap aja lah semuanya bro. Lagian juga bisa dapat poin evolusi, lumayan dah. Ya setelah mukbang, Lin Chen pun kehausan karena ia makan daging gosong, jadi butuh minum dah biar tenggorokannya nggak seret gitu ya. Dan ia pun menemukan danau. Wah seger nih minum di danau. Tapi di tengah danau itu ada gundukan batu besar ya, itu kayak gunung gitu ya. Dan itu ternyata bison gunung. Wah gede banget. Lin Chen sampai terkaget-kaget karena ukurannya terlalu besar.
Vincent terlihat kecil itu ya, dan ternyata si bison itu diserang oleh buaya, yaitu buaya Kretos, panjangnya 13 meter, dan di situ banyak buayanya ya. Mereka mau menyerang si bison gunung dengan berkelompok. Wah anjir, bisonnya cuma satu, buayanya banyak banget. Walah walah walah. Dan terjadilah pertarungan yang tidak seimbang, sampai akhirnya si bison dimukbang sampai tersisa tulangnya saja. Wah, anjir, ngeri banget dah nih buayanya, ganas banget. Kemudian para buaya menatap Vincent, dan Vincent pun bersiap untuk menghadapi si buaya. Sini maju loh, gue nggak takut cok. Dan ya, si buaya pun mau menyerang si Vincent, akan tetapi buntut buayanya dipegang oleh tangan raksasa. Wah anjir, gede banget itu tangannya. Kemudian ditarik dan cerot, mudar satu buaya. Kemudian muncul dari atas gunung ada yang melompat itu ya, dan cerot diinjak satu buaya sama monster raksasa itu yang muncul itu ya. Dan ternyata itu adalah King Kong. Wadidaw, ternyata muncul King Kong cuk. Bakal seru ini, Godzilla versus King Kong. Walah walah walah, bahaya. Dan ternyata bersambung, part 1 pun selesai. Ya, ditunggu ya part selanjutnya. Dan teman-teman silahkan ya dukung saya dengan support di Saweria. Itu ya, link Sawerianya sudah ada di link deskripsi. Oke, terima kasih. Salam cus.